ya, ini keterangan dari Pak Naik ya, ini Pak Naik Siregar pendetanya, bahwa ini Wawan dan kelompoknya alasan mereka tidak memberikan izin ibadah di sana, katanya mereka itu kelompoknya Wawan ini telah bersumpah mulai dari 2013-2014 telah bersumpah bahwa tidak boleh ada rumah ibadah Kristen di area itu. Itulah sumpahnya. Jadi kemungkinan saja mereka membatalkan janji untuk meminta maaf pada jemaat, itu bisa jadi karena sumpah itu juga. Itu keterangan dari Pak Pendeta. Mereka sudah bersumpah untuk itu. Coba bayangkan, ya, ini udah melanggar konstitusi, ini nggak bisa dibiarkan. Kalau saya katakan maju terus Galarua, proses hukum si Wawan. Memang siapa dia? Itu udah berlapis-lapis dia punya kesalahan. Betul. Ya, kejahatannya sudah sangat banyak. Dia itu sudah melanggar konstitusi, menista Pancasila. Ya, betul. Jadi entah siapa ini orangnya. Jadi ya, kita apa ya, ini aktor utamanya, Pak. Aktor utamanya si Wawan ini. Padahal dia perantau loh, Pak. Namanya aja Wawan Kurniawan. Orang Sunda, artinya dia perantau ke sana. Bayangkan kekuasaannya segitunya, Pak. Bisa dengan kuasanya dia segel itu tempat. Dan rumahnya jauh dari tempat itu loh, Pak. Jauh dari gereja itu, jauh. Ya. Sebegitunya. Jadi kita mau cari tahu siapa di belakang ini. Dia di belakang Wawan ini. Harus kita cari tahu, Pak. Memang saya bilang harus proses hukum. Nggak ada tedeng aling-aling. Proses hukum maju terus. Orang kayak begini kuasanya udah lebih-lebih dari presiden kuasanya. Presiden nggak akan berani datang meloncat pagar langsung segel tempat orang. Ini loncat pagar, segel, suruh bubar. Waktu dia marah-marah itu, Pak, ke mimbar, mereka jemaat itu kan lagi ibadah nih, memohon-mohon 1 jam saja, berikan kami 1 jam lagi untuk menyelesaikan ibadah ini sampai doa penutup. Enggak boleh, kata dia. Bayangkan ini kekuasaannya si kurang ajar ini, kurang ajar itu, kurang asam. Ya, betul. Hanya perilaku monyet yang seperti itu. Nggak ada perilaku manusia, apalagi di Indonesia ini. Jadi kalau pemerintah membiarkan lagi orang seperti ini, akan banyak lagi wawan-wawan yang lain akan bermunculan di negara ini. Dan kita tidak bisa biarkan itu. Maju terus Galarua, proses hukum. Nggak ada toleransi lagi. Pak Francis. Terima kasih Pak Santi Amar, luar biasa. Yuk. Shalom Pak Santi Amir, selamat malam. Bu Lisoy dan teman-teman semua. Ada peribahasa mengatakan tempa besi selagi panas, Pak. Jadi jangan sampai Galarua udah ke sana, udah ke site, udah ngecek, udah tahu duduk persoalannya, kemudian terlambat memproses lebih lanjut gitu, karena jangan sampai masuk angin, karena kalau sudah sampai masuk angin ya jadi apa lagi gitu, mentah lagi. Jadi gitu Pak, harusnya kita nggak usah nunggu lagi ya, karena itu modelnya delik aduan atau apa, langsung aja kita lapor gitu ke pihak yang berwajib supaya prosesnya itu ya secepatnya, karena kalau sampai kelamaan ya udah ketutup sama isu-isu yang lain lagi Pak. Di Indonesia ini kan terkenal dengan switching isunya, jadi begitu ini viral, besoknya udah ada lagi berita yang lain, misalnya berita yang di Ditjen Pajak itu ya udah ketutup lagi sama berita yang lain, akhirnya ya itu istilahnya lenyap begitu saja. Nah, harapannya ya Galarua ya kalau bisa ya secepatnya gitu diproses supaya ya mudah-mudahan bisa memberikan contoh lah buat yang lain-lain bahwa ini Galarua sudah
melakukan langkah yang sangat bagus sekali ya, langkah yang sangat baik dan bisa membuat yang lain-lain juga ya ikut juga gitu, sehingga tidak akan ada lagi persekusi-persekusi semacam ini. Kemudian Pak, saya menanggapi juga yang terkait dengan izin 2 tahun itu kalau menurut hemat saya kayaknya mereka itu berhitung-hitung ya, karena ini pemilu ini kan 2 tahun lagi kan udah bergantian pemerintahan gitu. Jangan-jangan mereka juga berspekulasi di situ. Nanti kalau pemerintahan yang baru ini ya mungkin tidak Pancasilais gitu, khilafah gitu, jangan-jangan malah dikasih bubar, malah itu dibongkar, malah itu tempat itu. Itu Pak dari saya, terima kasih. Pak Santi Amir, nggak ada suaranya. Ya, dukung terus ya Francis ya. Kita sedang sudah bikin schedule itu nanti, cuma kita nggak terbuka di sini lah ya. Terima kasih atas saran dan dukungannya. Kita bergerak terus. Silakan Pak Andi WC. Oke, selamat pagi, siang, Andi. malam. Ya, selamat pagi, siang, malam. Merdeka melawan penjajahan Arab. Thank you Pak Santi Amir. Thank you, saya angkat topi sama Kalarua, Ibu Lisoy terutama ya udah mengkonfront ini si Wawan monyet ini ya. Jadi kita harus terus maju ke depan, ini bagus sekali kita verifikasi. Cuman pertanyaan saya, kenapa nggak ada anggota dewan yang menyuarakan ini ke satu? Kedua, seperti parpol, seperti PSI, ini segala macam, ini kan kesempatan kamu untuk ini ya kan, untuk melambung. Jadi kalau mereka nggak ada yang berani maju, terus jadi ya mereka meminta maaf betul, tapi hukum harus terus berjalan. Iya. Seperti ya masa kita cuma minta maaf doang. Seperti saya gini, ya Pak Santi Amir, saya tabok kamu deh, saya tabok. Habis itu, oh I'm sorry, sakit ya, saya minta maaf deh. Tapi sakitnya kan masih di situ ya kan. Main nggak bisa, harus tetap jalan. Tapi cuma satu yang Ibu Lisoy ya, kalau saya bisa sarankan, kalau aku lagi di sana, kita temui ini si Wawan. Kita cuma mau interview, kita mau tanya, hey, kamu ada surat kuasa nggak kamu nutup gereja ke satu? Coba saya lihat itu kamu punya job description sebagai RT. Ada nggak tugas kamu sebagai RT untuk menutup tempat ibadah? Satu, kedua, ketiga, adakah surat perintah dari atasan kamu? Kalau ada, tolong saya ditunjukkan, ya kan? Terus kalau semua itu tidak ada, berarti Bapak akan saya tuntut. Berarti Bapak melanggar. Jadi saya akan garanti Bapak akan saya tuntut, kita atas nama Kalarua, kita atas nama gereja setempat, kita tuntut Bapak, kita tuntut sampai Bapak jatuh miskin, kita habiskan kamu. Ya kan? Kita habiskan semua hartamu dan keluargamu. Itu Bapak itu berbuat sebagai preman. Itu kalau saya di sana. Kalau saya masih bisa menahan emosi, kalau enggak gitu, saya bisa gebukin tuh orangnya. Gila. Itu sekali lagi terima kasih ke Kalarua, Pak Ibu Lisoy penjelasannya lengkap, itu merasa kita bangga lah, at least ya kita ada upaya untuk menggali ini ke depan. Ya itu aja deh Pak Santi Amir sementara ini, thank you. Oke. Pak Andi. Ya Ibu Lisoy. Ini katanya mereka ya, ini keterangan dari Pak Naik ya, ini Pak Naik Siregar pendetanya, bahwa ini Wawan dan kelompoknya, alasan mereka tidak memberikan izin ibadah di sana, katanya mereka itu, kelompoknya Wawan ini telah bersumpah mulai dari 2013-2014 telah bersumpah bahwa tidak boleh ada
rumah ibadah Kristen di area itu. Itulah sumpahnya. Jadi kemungkinan saja mereka membatalkan janji untuk meminta maaf pada jemaat, itu bisa jadi karena sumpah itu juga. Itu keterangan dari Pak Pendeta. Mereka sudah bersumpah untuk itu. Coba bayangkan, ya, ini udah melanggar konstitusi, ini nggak bisa dibiarkan. Kalau saya katakan maju terus Galarua, proses hukum si Wawan. Memang siapa dia? Itu udah berlapis-lapis dia punya kesalahan. Betul. Ya, kejahatannya sudah sangat banyak. Dia itu sudah melanggar konstitusi, menista Pancasila. Ya, betul. Jadi Entah siapa ini orangnya. jadi Ya, kita bisa apa ya, ini aktor utamanya, Pak. Aktor utamanya si Wawan ini. Padahal dia perantau loh, Pak. Namanya aja Wawan Kurniawan. Orang Sunda, artinya dia perantau ke sana. Bayangkan kekuasaannya segitunya, Pak. Bisa dengan kuasanya dia segel itu tempat. Dan rumahnya jauh dari tempat itu loh, Pak. Jauh dari gereja itu, jauh. ya. Sebegitunya. Jadi kita mau cari tahu siapa di belakang ini. Di belakang Wawan ini. Harus kita cari tahu, Pak. Memang saya bilang harus proses hukum. Nggak ada tedeng aling-aling. Proses hukum maju terus. Orang kayak begini kuasanya udah lebih-lebih dari presiden kuasanya. Presiden nggak akan berani datang meloncat pagar langsung segel tempat orang. Ini loncat pagar, segel, suruh bubar. Waktu dia marah-marah itu, Pak, ke mimbar, mereka jemaat itu kan lagi ibadah nih, memohon-mohon 1 jam saja. Berikan kami 1 jam lagi untuk menyelesaikan ibadah ini sampai doa penutup. Enggak boleh, kata dia. Bayangkan ini kekuasaannya si kurang ajar ini. Kurang ajar itu. Kurang asam. Ya, betul. Hanya perilaku monyet yang seperti itu. Enggak ada perilaku manusia, apalagi di Indonesia ini. Jadi kalau pemerintah membiarkan lagi orang seperti ini, akan banyak lagi wawan-wawan yang lain akan bermunculan di negara ini. Dan kita tidak bisa biarkan itu. Maju terus Galarua, proses hukum. Ya. Nggak ada toleransi lagi. Saya lihat fotonya Pak Santamer di sana juga, Ibu Linda juga ya. Iya, Pak, kita di sana, Pak. Oke, semua ya, bagus deh. Ya, jadi betul. saya angkat topi buat kalian semua ya, menyempatkan waktu, tenaga segala macam, ninggalin keluarga untuk melawan sesuatu yang konyol, tapi yang harus dilakukan. Kalau saya menjawab, saya bilang kita juga semua gereja, kita udah bersumpah, kita udah cap jempol darah akan menghancurkan grup kalian. Gituin aja, ya kan. Jadi ini orang-orang gila semua, ini monyet-monyet nih. Ya udah deh Pak Santamer. Thank you Bu Lisoy. Oke. Begitu ya Pak Teddy. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.